Oke, bersama Sir Samuel, kali ini kita akan belajar ciri-ciri beberapa bangun ruang ya. Tentunya di sini bangun ruang sisi datar tujuannya supaya anak-anak semakin memahami ciri beberapa bangun ruang sisi datar. Di sini Sir Samuel akan membahas ciri-ciri kubus, balok, dan prisma segitiga. Jadi tiga bangun ruang saja yang akan terbahas di sini. Dan nanti di akhir pembelajaran ada soal yang harus anak-anak selesaikan, soal cerita yang harus dianalisa dan disimpulkan. Oke, kita langsung masuk ke slide pertama, yaitu kubus ya. Kita akan belajar kubus. Kubus adalah bangun ruang yang terdiri atas 6 sisi yang berbentuk persegi dan memiliki 8 titik sudut. Itu adalah pengertian dari kubus ya. Nah, kira-kira seperti ini kubus. Jadi kalau kubus ini semua sisinya sama luas, semua rusuknya ini, rusuk itu misalnya dari B ke F ini rusuk ya, dari E ke F juga rusuk, dari A ke B ini rusuk juga, dari A ke D ke belakang sana juga rusuk. Nah, itu yang dimaksud dengan rusuk ya. Kemudian kalau dimaksud 6 sisi itu misalnya A, F, AB, F, E itu sisi ya. Oke, sisi itu dinding. Jadi kalau kamu punya ruangan itu dinding kanan kiri, depan belakang itu termasuk sisi. Kemudian atap dan alas juga termasuk sisi. Jadi sisi itu bahasa sehari-harinya dinding, atap, alas. Tuh. Titik sudut itu di sudut-sudut ini ya. Misalnya sudut A, sudut B, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Nah, kalau kita itu kan 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang disebut dengan titik sudut di sini ya. Ini sisinya 6, yaitu depan belakang, kanan kiri, atas bawah. Oke. Demikian ciri-ciri kubus ya. Lebih lengkapnya, yang pertama itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Dan ke-6 sisinya tuh sama luasnya. Jadi semua sisinya berbentuk persegi dan sama luasnya. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri kedua memiliki 8 titik sudut siku-siku ya. Jadi ini diukur saja nih bentuknya siku-siku. Baik dari H, E, F itu siku, atau dari A, E, F juga siku-siku, dari D, A, B juga siku-siku. Nah, di setiap titik sudutnya itu siku-siku. Dan kemudian kalau 8 itu seperti yang saya jelaskan ada A, B, C, D, E, F, G, H. Itu kan ada 8 sudutnya kan. Pojok-pojoknya itu ada 8. Kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah, rusuk itu ini ya, garis-garis tepi ini. Ada AB, BF, FE, EA. Di sini udah 8. Kemudian yang belakangnya ada HD, DC, CGH, 8 tambah 8. Udah 4 tambah 4 8 ya. Depan belakang sudah 8. Ini EH, AD, BC, FG, berarti ada 12 rusuk kalau kita amati lebih jauh lagi. Jadi rusuknya itu contoh BF ini juga rusuk. Nah, itu contoh rusuk. Kemudian yang berikutnya itu memiliki 12 diagonal bidang. Nah, kalau diagonal bidang itu ini ya, misalnya dari titik E kita buat garis ke itu namanya diagonal bidang, atau misalnya dari F ke titik A itu dari F ke titik C itu juga diagonal bidang. Jadi kalau satu sisi ini mempunyai 2 diagonal bidang, kalau 6 sisi berarti memiliki 12 karena tinggal dikali 2 ya, 6 kali 2 ya 12. Dan 4 diagonal ruang. Kalau diagonal ruang tuh diagonal yang melewati ruang, misalnya dari E ke C itu kan melewati ruang kan. Kemudian dari X C, dari G ke A udah 2 ya, dan dari F ke D, jadi ada 4 diagonal ruangnya.
Itu adalah ciri-ciri dari kubus. Tapi yang paling utama itu ini ya, memiliki 6 sisi persegi dan 8 titik sudut. Nah, itu dia. Kemudian berikutnya bahas tentang balok. Balok adalah bangun ruang yang dibentuk oleh bangun datar persegi panjang. Ya, bisa ada juga yang selalu ada persegi panjangnya. Itu adalah balok. Gambar balok itu seperti ini. Di sini ada gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H ya. Beda kan kalau sama kubus tadi kan semuanya sama. Kalau ini ya kayak A, B, F, E ini kan persegi panjang, kita bisa lihat langsung ya. Tapi yang ini ya bisa jadi persegi, no problem. Yang penting sisi-sisi lainnya berbentuk persegi panjang, bentuknya persegi ya, ini namanya tetap balok. Ciri-cirinya itu antara lain, yang pertama memiliki 6 sisi ya, sama seperti kubus tadi 6 sisi. Tapi 3 pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Jadi sisi depan sama belakang sama, sisi atas sama sisi bawah sama, sisi kanan sama sisi kiri sama. Itu namanya balok ya. Kemudian sebagian atau semua itu persegi panjang. Nah, seperti yang saya jelaskan. Kalau di sini bisa kita lihat yang persegi panjang itu sisi depan, jadi bisa sebagian atau semua sisinya berbentuk persegi panjang. Nah, rusuk tadi sudah terjelas satu rusuk lagi. Jadi rusuk itu ibaratnya kerangkanya. Jadi memiliki 12 kerangka ya. Kemudian rusuk yang berhadapan F dengan rusuk HG dengan rusuk sama dengan HG sama dengan DC ya, mereka sama panjang. Ini sama dengan FB, ini kan tinggi kan, sama dengan GC, kemudian sama dengan EA sama dengan HD. Nah, itu maksudnya rusuk yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut siku-siku depannya sama dengan kubus tadi. Kemudian terakhir memiliki 12 diagonal bidang dan 4 diagonal ruang sampai pada kubus. Nah, saya juga sudah jelaskan diagonal bidang dan diagonal ruang. Kalau diagonal bidang, diagonal yang terdapat pada bidang yang melewati tengah-tengah ini ya. Kalau diagonal ruang yang melewati ruang. Kemudian kita masuk ke prisma segitiga. Prisma segitiga bangun ruang yang memiliki alas dan atap berbentuk segitiga atau prisma yang memiliki alas berbentuk segitiga. Ciri-cirinya itu memiliki 5 sisi ya. Kalau kita hitung nih, sisi atas bawah, sisi kanan kiri 3, 4, sisi belakang 5, berarti ada 5. Sisi berhadapan berbentuk segitiga ya. Di atas bawah ini sebetulnya segitiga berhadapan kan. Dan 3 sisi berbentuk segi 4 ya, ini yang penting segi 4 bisa jadi persegi, bisa jadi persegi panjang. Yang tegak-tegak ini kan sebenarnya segi 4 semua. Kemudian 9 rusuk. Rusuk itu bingkainya ini 1, 2, 3, 4, 6 dan kemudian ini 7, 8, 9. Mempunyai 6 titik sudut. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut E, sudut F, sudut D, 6. Jadi itu adalah ciri-ciri prisma segitiga. Dan ciri-ciri ini wajib anak-anak kuasai supaya ketika tes lisan nanti anak-anak dapat dengan mudah menjawab tes lisannya. Oke. Kemudian kita masuk ke latihan soal. Ini soalnya. Vanessa mempunyai kado dengan ciri-ciri mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Mempunyai 6 sisi datar, membentuk semua sisi yang saling berhadapan sama luas. Titik sudutnya tegak lurus. Dapat disimpulkan bahwa kado Vanessa tersebut berbentuk titik-titik. Nah, jadi dari cerita ini kira kado Vanessa itu berbentuk apa gitu ya. Silahkan dianalisa dari saat kita mempelajari ciri-ciri tadi ya, silahkan dianalisa sebenarnya kado itu berbentuk bangun ruang apa. Oke, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan tentu anak-anak tetap semangat belajar walaupun kondisi saat ini masih pandemi ya, tetapi anak-anak tetap semangat.
Okay, see you everybody and God bless you, my friends. Bye bye.